Tony secara tidak sengaja menabrak seorang influencer wanita, lalu berbalik dan langsung menawarkan kompensasi sebesar 880.000. Si influencer wanita mengira dia bodoh. Dia tidak menyangka. Tony dalam hati malah merasa sangat senang, karena dia baru saja mendapatkan sistem terkuat, dan langsung mendapatkan dana sebesar 90 triliun. Kemudian di tangan Tony, muncul sebuah kartu hitam. Namun sistem menetapkan, uang ini hanya bisa digunakan untuk membelanjakan wanita yang dia kejar. Dia sendiri tidak bisa menggunakan sedikit pun. Tony sangat marah. Memiliki dana triliunan tapi hanya bisa dipakai untuk wanita. Dia berpikir sistem ini ada yang salah. Tapi pada saat itu, sistem memberikan pembalikan besar. Jika dia bisa menggunakan uang ini untuk membuat sang wanita mengejar dirinya, maka uang yang dia habiskan akan dikembalikan 10 kali lipat menjadi milik pribadi. Mendengar ini, Tony langsung berubah sikap. Dia buru-buru membungkuk dan mengambil kembali kartu hitam yang jatuh. Karena baru saja dikhianati oleh mantan pacarnya yang materialistis. Dia memutuskan untuk membuat para wanita yang tidak bisa dijangkau menyesal, dan kembali mengejar dirinya. Saat dia bersiap mencari wanita untuk memverifikasi kebenaran sistem, Tony terlalu terbawa emosi. Tanpa sengaja menabrak seorang streamer cantik yang lewat. Seperti yang terjadi di awal cerita. Tony mendekat dan melihat. Ternyata si streamer kalah dalam pertandingan. Hukumannya adalah memberi hadiah kepada pengikutnya. Lalu dia melihat bahwa tingkat ketertarikan streamer tersebut adalah 100. Tony memutuskan untuk mencoba fitur sistem, kemudian mengajak makan bersama sebagai permintaan maaf. Streamer wanita itu memandangnya dengan jijik. Dia berpikir Tony terlihat seperti orang yang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia berani berbicara dengannya? Dia langsung menolak, dan meminta Tony membayar hadiah yang akan dia berikan kepada pengikutnya. Tony melihat kesempatan datang. Tanpa ragu langsung membayar lewat scan kode. Saat streamer melihat pemberitahuan pembayaran 880.000, dia hampir ternganga. Melihat tingkat ketertarikan meningkat 20, Tony segera mengajukan permintaan berteman. Streamer mulai curiga Tony adalah anak orang kaya yang tersembunyi. Lalu dia setuju secara lisan. Namun dia bilang harus pergi ke suatu tempat terlebih dahulu. Mereka berdua tiba di toko barang mewah. Streamer mengatakan dia bukan wanita materialistis, hanya ingin melihat sejauh mana kesungguhan Tony. Tony meskipun meremehkan, namun ini sesuai dengan rencananya. Tanpa disangka, mantan pacarnya dan pacarnya yang anak konglomerat juga ada di sana. Melihat Tony masuk, mantan pacarnya langsung mendekat dan menghina. Mengatakan dia tidak tahu malu, berani mengikuti dirinya. Tony baru menyadari bahwa tingkat ketertarikan mantan pacarnya juga 100. Dia mengatakan dia datang untuk membeli tas untuk streamer. Mantan pacarnya mengejek. Mengingat Tony yang hanya bergaji 3.000 sebulan tidak mungkin bisa membeli tas. Tony untuk melepaskan kekesalan, langsung melambaikan tangan, meminta streamer untuk memilih tas apapun. Streamer itu tersenyum lebar. Lalu dia berbalik dan menyuruh pelayan untuk mengambil tas edisi terbatas. Namun satu-satunya tas edisi terbatas ada di tangan mantan pacarnya. Dia berpikir ingin menunjukkan perbedaan ke Tony. Lalu menggoda pacarnya yang anak konglomerat, meminta tas edisi terbatas sebagai hadiah ulang tahun. Anak konglomerat itu tidak mau membeli. Dia mengatakan tidak suka dengan wanita yang materialistis, dan balik bertanya pada mantan pacarnya, apakah dia menyukai dirinya hanya karena uang. Tony